Selamat siang Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin nih Pak, kita mau sharing tentang pengambilan keputusan Bapak selaku Kepala Sekolah SMP Negeri Lubuk Tua. Tentunya di sekolah SMP Negeri Lubuk Tua ada permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang dilakukan oleh beberapa guru atau siswa-siswa kita nih Pak. Mungkin berkenaan dengan peraturan sekolah, disiplin, ataupun kegiatan-kegiatan pembelajaran di sekolah nih Pak. Saya di sini selaku CGP mendapat tugas mewawancarai Bapak selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri Lubuk Tua tempat saya mengajar Pak. Jadi nantinya saya akan mendapat pembelajaran dari apa yang Bapak sampaikan sebagai pemimpin untuk mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan. Baik Bapak, untuk pertanyaan pertama nih Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral nih Pak? Ayo Pak silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida Lisanti, Magister Dekan, bahwa atas pertanyaan tadi. Jadi sebelum saya menjawab bagaimana cara-cara menyelesaikan tadi ya. Pertama, kita harus mampu mendeteksi apa sumber permasalahan itu. Kemudian kita harus cepat untuk mengambil langkah-langkah, karena permasalahan itu kalau lambat diselesaikan maka akan berdampak yang lebih tidak baik. Oleh karena itu langkah yang saya panggil pertama, ketika kita sudah memastikan bahwa ada sebuah penyimpangan bagi oknum atau salah seseorang guru kita misalnya, maka ketika kepastian itu sudah ada maka segera kita panggil. Saya panggil guru itu ke ruangan saya untuk memastikan, berdiskusi, menentukan kebenaran itu benar atau tidak. Kemudian kita bisa mengambil langkah-langkah yang penyelesaian yang lebih baik gitu. Karena tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan itu saja. Terima kasih Bapak. Wah, ternyata Bapak selaku pemimpin kepala sekolah di SMP Negeri Lubuk Tua ini sangat selektif terhadap apa atau permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah ini Pak ya, dengan mengidentifikasi begitu runtut gitu, dari mendeteksi, cepat tanggap gitu, sehingga memastikan permasalahan yang terjadi itu segera diselesaikan gitu Pak ya, atas dasar besar dan kecilnya permasalahan. Baik Bapak, selama ini nih Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan nih Pak? Oke, terima kasih. Bahwa dalam sebuah pengambilan keputusan ini ada namanya skala prioritas. Skala prioritas itu kita memprioritaskan pada permasalahan yang punya efek lebih kecil. Sebagai contoh, kalau memilih A mati bapak, memilih B mati umak. Sementara kita pengennya antara bapak dan ibu hidup semua. Disinilah kita perlu mengambil sebuah sikap yang cepat, kemudian bijaksana, sehingga bapak tidak mati, ibu masih hidup. Langkah itu yang perlu pemikiran dan pembelajaran yang cukup lama, sehingga setidaknya kalau memang langkah itu diambil, minimal biarlah bapak mati suri atau ibunya pingsan saja, tapi tetap kedepannya masih bisa hidup kembali. Nah, dari sisi itu maka skala prioritas itu dengan memikirkan mana yang punya efek lebih sedikit yang kita ambil. Itu saja. Baik Bapak, di sini ternyata Bapak memiliki suatu kebijakan gitu Pak ya.
kebijakan di mana dua kepentingan yang sama sehingga dua-duanya dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapak. Selanjutnya ya Pak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama, apa yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misi sekolah kita. Karena itulah landasan awal kita untuk melakukan kegiatan yang ada di sekolah ini. Maka tanpa itu kegiatan yang ada di sekolah maka akan berjalan tidak searah. Jadi visi misi kita itulah landasan utama kita, dengan tetap memprioritaskan dan mengedepankan pada kepentingan bersama dan kemajuan untuk SMP Negeri Lubuk Tua yang kita cintai itu. Iya, gitu ya Pak ya. Jadi harus searah dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan di sekolah, sehingga tujuan itu tidak keluar dari konteks gitu Betul, Pak ya. betul. Iya. Jadi selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Yang pertama, di samping menentukan skala prioritas pada resiko yang paling kecil, kita bisa melihat atau pernah belajar dengan namanya manajemen risiko. Dalam setiap pemimpin itu pasti punya risiko. Nah, risiko itu tidak mungkin akan kita biarkan dan pasti ada. Oleh karena itu risiko terkecil yang harus kita ambil dan pertimbangkan sehingga tidak berdampak pada hal-hal yang bisa merugikan sekolah. Ya baik Bapak, jadi dengan melihat risiko terkecil itu tidak merugikan sekolah gitu ya Pak? Betul, tidak merugikan sekolah dan seluruh warga sekolah. Nah, tidak merugikan Dan sekolah. berikutnya juga seluruh masyarakat. Iya. Karena sudah dipercaya oleh masyarakat di SMP Negeri Lubuk Tua ini adalah pendidikan yang terbaik untuk anak-anak SMP gitu Pak ya. Baik Bapak, untuk selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Pak dalam mengambil keputusan kasus-kasus yang terjadi di SMP Negeri Lubuk Tua ini, terutama di dilema etika? Tantangan yang terbesar adalah kurang keterbukaan antara seseorang yang mempunyai kasus dengan kita, sehingga saya selaku kepala sekolah tidak mengetahui secara persis permasalahan apa yang dialami. Oleh karena itu harapan kita, karena kita adalah keluarga besar SMP Negeri Lubuk Tua, apapun yang kita alami harus selalu berkoordinasi, berkolaborasi, dan tidak perlu malu dengan kita kepala sekolah untuk menyampaikan hal-hal yang sekiranya dianggap menjadi sebuah kendala. Oleh karena itu dengan kita terbuka menyampaikan baik secara pribadi di ruangan saya, maka setidaknya saya bisa mengambil langkah-langkah cepat untuk segera menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan harapan kita bahwa permasalahan yang besar diperkecil, yang kecil ditiadakan. Itu Bu Farida. Iya Pak. Jadi di sini saya dapat merangkum apa yang disampaikan Pak. Jadi mungkin teman-teman di sekolah ini, termasuk saya juga sih, segan gitu Pak untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi pada diri sendiri atau terutama kawan-kawan guru atau pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Nanti mungkin takut dianggap seorang guru itu tidak berkompeten gitu Pak. Jadi mungkin seolah seperti menutupi gitu Pak. Ya mungkin ke depan gitu nanti sebagai pembuka saya akan menyampaikan pada teman-teman nih, kalau ada permasalahan, kita kan masih dalam koridor kedinasan gitu. Alangkah baiknya suatu permasalahan ini agar tidak mengganggu aktivitas di sekolah dapat diselesaikan oleh pimpinan kita, yaitu kepala sekolah, sehingga apa yang dirasa oleh guru tersebut tidak dipendam sendiri, sehingga ada solusi untuk kegiatan pembelajaran di sekolah ini terutamanya Pak ya. Betul. Jadi selanjutnya nih Pak,
apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat nih Pak? Untuk menyelesaikannya, terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik, terima kasih. Jadi karena namanya kasus itu adalah kejadian yang sifatnya insidental, maka tidak mungkin kita menjadwalkan. Oleh karena itu ketika ada masalah, kita segera menyelesaikan itu. Jadi ketika terjadi misalnya anak bolos atau mungkin jam kosong, maka kita cepat mengambil langkah-langkah cepat menyelesaikan sehingga tidak berkepanjangan. Dan melalui kegiatan pembinaan yang kita lakukan dengan guru minimal sebulan sekali atau mungkin beberapa kali tergantung kebutuhan insidental, maka diharapkan semua guru menjadi salah satu motor penggerak, menjadi motivator bagi anak-anak, menjadi penyemangat bagi anak-anak dalam belajar itu. Jadi artinya jadwal itu ya kita lakukan secara insidental tergantung daripada problematika yang terjadi dan harus segera diselesaikan, Bu Farida. Ya, terima kasih Bapak. Ternyata kalau dikatakan tidak punya jadwal, ada nih Pak ya. Misalnya pembinaan sebulan sekali termasuk sudah terjadwal Pak. Ya betul. Jadi pembinaan guru minimal sebulan sekali itu jadwal pembinaan kita pola sekolah dengan guru, bukan berarti jadwal untuk menyelesaikan penyimpangan etika. Iya. Adapun kalau penyimpangan namanya penyimpangan kan tidak mungkin direncanakan. Nah, tetapi kalau bimbingan terhadap guru tetap kita rencanakan. Jadi seandainya kebetulan kita melakukan bimbingan dan sekaligus menyelesaikan penyimpangan etika atau masalah, itu hanya kebetulan saja. Tapi yang jelas masalah apapun terjadi kapanpun ya harus segera kita selesaikan tanpa harus menunggu jadwal. Seperti contoh misalnya dulu pernah ada coba di sekolah kita nih, ada coba kemalingan masuk, maka malam itu juga kita cepat selesaikan dengan kita kerjasama dengan kepolisian di Polsek Kecamatan Morakelingi jam 12 lebih, maka kita datang dan cepat kita selesaikan itu. Terima kasih nih Pak. Tadi seperti yang Bapak sampaikan, ada kasus kemalingan di sekolah kita nih Pak. Padahal malam itu ya Pak ya. Kira-kira dalam menyelesaikan kasus itu, adakah seseorang Pak atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan sebuah kasus gitu? Gimana Pak? Oke, terima kasih. Konsep awal saya adalah sekolah ini adalah rumah kedua saya. Lingkungannya termasuk menjaga penerangan sekolah kita, dan kita juga terus bekerja sama berkolaborasi menjaga hubungan baik dengan masyarakat ada sekitar, sehingga apapun yang terjadi di sekolah kita, masyarakat tetap peduli dan bisa menyampaikan kepada kita dengan tetap menjaga kode etik. Jadi untuk mengetahui pelaku kejahatan itu kita harus diam, S-nya silent. Kemudian kita harus observation, harus mengamati. Nah, mengamati ini bisa dari jauh, bisa waktunya terjadwal atau insidental, tidak terjadwal. Bisa mengamati dengan mata kepala, atau bisa dengan memoto, atau bisa mengamati dengan pihak ketiga, ada orang lain. Dan satu konsep lagi bahwa pengambilan keputusan itu, Bu Farida, harus berpihak kepada sekolah dan seluruh stakeholder sekolah. Pengambilan keputusan yang saya ambil adalah harus berpihak kepada guru, harus berpihak kepada peserta didik, dan berpihak kepada sekolah. Meskipun risiko apapun yang dialami, karena kalau tidak ada risiko ya hidupnya semua risiko. Tidur saja ada risiko, apalagi jadi pimpinan. Jadi kalau takut risiko jangan hidup. Terima kasih Pak. Di sini dilihat dari segi pimpinan atau kepala sekolah itu Pak ya, menyangkut kepentingan warga sekolah, baik itu guru maupun peserta didik. Di sini saya selaku guru tentunya apabila ada sebuah permasalahan atau kasus yang saya hadapi dalam kegiatan pembelajaran, saya juga akan memprioritaskan berpihak pada murid Pak. Jadi permasalahan apapun itu tidak mengakibatkan murid-murid kita ini menjadi seorang yang
menjadi sebuah titik kesalahan gitu Pak ya. Justru dari permasalahan yang ada meskipun dilakukan oleh murid, justru kita dapat membuat murid itu sendiri menjadi lebih baik lagi dengan permasalahan yang terjadi dan bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik gitu Pak. Baiklah Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mungkin saya mengganggu aktivitas dan kerja Bapak pada hari ini. Semoga saya doakan Bapak selalu diberikan kesehatan, amin. Selalu sukses. Kedepannya apapun yang dilakukan Bapak dapat bermanfaat untuk orang banyak, baik maupun Bapak sendiri dan keluarga. Oke, terima kasih. Sebelum saya tutup, bahwa sistem kekeluargaan yang kita terapkan di SMP Negeri Lubuk Tua ini, artinya guru-guru kita adalah bagian kita, kepala sekolah juga bagian kita. Ketika ada problem, maka tidak perlu malu-malu menyampaikan dengan kepala sekolah, karena privasi akan selalu jaga. Jadi tidak ada satupun orang lain yang mengetahui privasi itu. Ketika ada permasalahan disampaikan dengan kepala sekolah. Saya selaku kepala sekolah selalu menjaga privasi, baik kaitan dengan guru atau peserta didik. Jadi itu yang kita sampaikan, bahwa jangan malu, jangan sungkan, karena kita keluarga. Dengan sistem keluarga maka tidak ada dusta di antara kita. Saya kira itu saja Bu Farida. Cukup ya? Ya cukup Pak. Maaf atas jawaban-jawaban saya jika kurang berkenan, dan yang jelas apapun yang kita lakukan demi perbaikan, demi kemajuan sekolah yang kita cintai ini, tentu berdasarkan visi dan misi yang telah kita buat bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Ya. Mohon izin Pak, kita di sini sharing nih Pak. Ya. Di sini saya calon guru penggerak, mendapat tugas untuk meng-coaching Bapak tentang kegiatan pengambilan keputusan Bapak selaku kepala sekolah di SD Negeri Sidorejo ini Pak. Ya. Baik Bapak, tentunya di sekolah ini banyak sih permasalahan atau kasus yang dihadapi, seperti oleh kawan-kawan guru, siswa-siswa kita. Tentunya mengambil keputusan itu tidak gampang ya Pak ya. Tapi saya kepingin tahu nih, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral di sekolah Bapak nih. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Jadi mungkin untuk kasus-kasus dilema etika dan moral ada, tapi mungkin tidak terlalu Bu. Misalnya kasus penanganan guru terhadap murid, masalah tata tertib, mungkin ya, masalah moral mungkin itu. Jadi yang jelas kalaupun ke etika ke murid, sementara ini kasusnya ya dikatakan tidak ada, cuman yang ada paling ringan-ringan. Itu pun kasus mungkin anak tidak buat PR, kemudian anak yang mungkin dalam penerimaan pembelajaran kurang dari kawan teman lainnya, paling itu yang dihadapi etika terhadap mengajar kepada anak. Kemudian mungkin etika moral secara signifikan mungkin Bu, sepertinya walaupun ada itu pun tidak terlalu besar. Memang mungkin ada antara satu orang guru ke guru lainnya, mungkin ada hubungan yang kurang harmonis, tapi itu pun sifatnya tidak tidak berlama-lama, mungkin sementara. Jadi untuk menanganinya pun mungkin kami tidak langsung ke individu tersebut. Itu jadi mungkin kalau untuk etika dan moral gitu. Terima kasih Bapak. Jadi sebenarnya banyak kasus di sekolah ini, tetapi masih bisa ditanggulangi ya Pak ya. Ya. Dilihat dari jenis berat dan ringannya kasus gitu. Ya, benar. Untuk selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan nih Pak. Mungkin itu tadi untuk seperti kami sampaikan, karena kasusnya juga tidak terlalu serius, mungkin kalaupun ada itu yang ringan dan tidak kategori berat, ya paling kami sampaikan hal-hal tersebut di dalam mungkin rapat Dewan Guru. Jadi tidak ke individunya, jelas kita sampaikan di rapat di depan seluruh Dewan Guru bagaimana kita menjalankan baik itu etika maupun moral. Bagaimana kita ngajar anak didik, mungkin kalau ngajar anak didik kita harus begini-begini, kemudian bertingkah laku kepada temannya harus begini. Nah kita harus mencerminkan itu selaku seorang guru. Jadi untuk menangannya mungkin ya karena itu tadi mungkin kasusnya juga ringan, jadi itu tadi tidak ke personal guru dan mungkin rekan pengajar lainnya. Itu Pak ya. Jadi Bapak dalam mengambil keputusan itu tentu melihat rasa moral gitu Pak ya, rasa kasihan dan lain sebagainya. Jadi sebagai manusia biasa kita Pak ya, dalam menangani kasus pasti memperhatikan baik dan buruknya untuk sekolah ini dan pribadi gurunya itu. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan seperti yang disampaikan tadi selain di forum rapat nih Pak ya? Ya kamu kalau untuk moral mungkin ya kita bicaranya tidak di formal, paling ngobrol-ngobrol ringan masalah bagaimana hubungan teman dengan teman sejawat kita, hubungan guru dengan guru, dan juga hubungan masyarakat juga mungkin moral ya. Kemudian etika ya, kita selaku seorang pendidik mungkin kita sudah ada tata tertib bagaimana cara mendidik, bagaimana cara mengajar anak. Jadi mungkin itu kita sampaikan kepada guru-guru bagaimana ya, kita atau foksi kita selaku guru terhadap siswa-siswa kita. Mungkin itu yang untuk ketika mengajar kita Dewan Guru yang itu kami sampaikan. Terima kasih Pak. Jadi sesuai tupoksi guru ya Pak ya. Dalam mengambil langkah-langkah ini tentu selain diadakan rapat di sekolah ini ada tugas dan fungsi guru, terus guru-guru juga menyadari kode etik guru sebenarnya Pak ya. Iya. Nah selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Mungkin kita menyelesaikan ya kasus itu mungkin bukan hanya kejadian yang tak diinginkan mungkin ya, walaupun tidak ada kasus pun kita tetap kepada tenaga pendidik, kepada Dewan Guru kita tetap peringatkan, kita panggil mungkin ada kelemahan di bidang apa yang ditemukan terhadap anak-anak. Mungkin ada anak-anak yang bahasa tanda kutip nakal, bagaimana cara menangani anak-anak tersebut. Ya mungkin itu kita langsung ke gurunya, biar dia menyampaikan apa yang problema yang kawan-kawan teman-teman guru yang dihadapi dalam dilema etika tadi. Jadi langsung mungkin kepada gurunya kita sampaikan apa yang mereka hadapi. Tidak mesti sudah berkasus dulu baru kita panggil, mungkin tidak. Kita tetap selalu mengingatkan dimanapun, walaupun dalam forum rapat maupun tetap ngobrol dari hati-hati dengan Dewan Guru kita. Iya Pak, jadi dipanggil ke satu persatu gurunya itu meskipun tidak ada permasalahan ya Pak ya. Dari hati ke hati gitu Pak ya. Iya. Yang selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki seperti tadi jadwal yang sudah dibentuk
Atau prosedur seperti apa yang dijalankan selama ini gitu? Mungkin kalau untuk jadwal, mungkin itu kelemahan kita untuk pembelajaran ke depan tidak terjadwal. Cuman biasanya kita ada namanya rapat rutin bulanan. Nah, di saat rapat rutin bulanan itulah yang kita sampaikan kepada guru-guru kita. Kemudian kalaupun kita tidak bisa berhadapan langsung, karena kita di sekolah ini banyak rekan-rekan guru, mungkin kita bisa minta bantuan antara guru satu dengan guru lainnya untuk saling mengingatkan tupoksi dia selaku seorang guru. Jadi kalaupun terjadwal, mungkin kelemahan kita juga mungkin ke depan dan kita buat jadwal, karena mungkin jadwal juga tidak mesti harus sudah ada permasalahan kita panggil, tidak. Jadi mungkin itu tadi, ketika ada rapat bulanan kita sampaikan apa yang dihadapi dan lain sebagainya. Kalaupun tidak bisa kita langsung, mungkin ada saling bantu teman-teman guru yang lain. Melihat dari respon Bapak sebagai tanggapan, ternyata ya terjadwal Bapak sudah menyelesaikan kasus itu di rapat gitu Pak ya, Iya. Setiap bulannya. Artinya sudah dilaksanakan oleh Bapak selaku pimpinan untuk menyelesaikan kasus-kasus secara umum di depan kawan-kawan guru gitu Pak ya. Iya. Baik Pak, untuk selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Mungkin kalau seseorang mungkin lebih, bukan seseorang, mungkin 2 atau 3 orang yang membantu kami. Karena alhamdulillah rekan-rekan guru kami, tenaga pengajar yang ada di sini itu bisa kami minta bantuannya untuk menyelesaikan misalnya dilema etika mengajar tadi. Jadi tidak fokus ke satu guru ini, guru itu, satu orang guru, tidak. Guru manapun kalau memang kita rasa, kita percaya mereka ini bisa membantu kita untuk menyampaikan ke teman-teman dilema etika tadi, ya kita minta bantuan guru tersebut. Jadi karena kita bersyukur banyak teman-teman di sini alhamdulillah saling membantu dan mensupport apapun yang ada permasalahan di sekolah kita ini. Jadi Terima kasih Bapak. Gini Pak ya, sebagai akhir perbincangan kita sebagai sharing nih Pak ya. ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, kira-kira pembelajaran apa ya Pak ya yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang selama ini Bapak jalankan? Artinya dari permasalahan apapun itu kita tidak harus melepaskan musyawarah bersama untuk mencari kemufakatan. Jadi apapun permasalahannya, besar atau kecil, ketika kita musyawarahkan, pasti ada jalan keluar untuk pemecahan masalah-masalah tersebut. Jadi itu mungkin pengalaman kami petik. Jadi kita tidak bekerja sendiri, jadi jelas kita harus saling minta bantuan kepada rekan-rekan guru kita. Jadi musyawarah itu jalan keluar yang utama mungkin kami yang pengalaman selama ini itu. Terima kasih Bapak. Saya juga kalau ada permasalahan Pak, tidak mungkin saya selesaikan sendiri sebagai manusia biasa Pak. Tentunya saya juga membutuhkan orang-orang yang saya percaya untuk menyelesaikan masalah-masalah saya Pak. Jadi itulah kelemahan kita sebagai manusia, yang pernah juga berbuat salah, namun tidak menutup kemungkinan kita juga bisa menyelesaikan masalah kita sendiri, maupun dibantu dengan orang lain. Terima kasih banyak loh Pak sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Mungkin saya mengganggu aktivitas Bapak pada hari ini. Saya hanya berdoa Bapak memimpin sekolah dasar Sidoarjo ini selalu sukses. Terima kasih. Kedepannya sehat selalu, bahagia, semangat Pak. Tetap semangat. Terima kasih loh Pak. Iya, sama. Kami juga dari lembaga mewakili rekan-rekan. Semoga Ibu calon guru penggerak sukses, kemudian dapat menjalankan tugas ini sampai selesai tanpa halangan sesuatu apapun. Siap Pak. Terima kasih Pak.